Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya al-istimdad. Listimdad. Apa itu listimdad? Sandaran. Maksudnya apa sih? Sandaran kebenaran ilmu tajwid. Kita sudah tahu standar kesempurnaan tajwid itu begitu. Oke, makhrajnya tepat, sifatnya sempurna, hukumnya teramalkan, konsisten, tidak takaluf, tidak ta'assuf. Oke, standar. Yang jadi pertanyaan, untuk mendapatkan standar itu pakai versinya siapa? Dari mana kita tahu untuk mendapatkan standar yang sempurna itu? Makhraj yang tepat. Makhraj yang tepat itu taunya tepat atau tidak tepat dari mana? Sifat yang sempurna, taunya sifat ini sempurna tidak sempurna dari mana? Maka kalau ada yang tanya begitu, apa jawabannya? Maka yang pertama adalah dari riwayat. Ini adalah sumber utama dalam ilmu tajwid. Kenapa antum mengucapkan ro-nya seperti itu? Karena demikianlah guru kami mengajarkan, inilah sifat ro-nya. Dijelasin istilahnya ro segini, bainahnya ro segini, kemudian jaharnya ro segini, maka keluarlah huruf ro, misalnya. Bagaimana itbaq? Ketebalan huruf itbaq itu segimana? Secara teori tebal aja pokoknya gitu kan, itbaq. Terus tebalnya segimana? Apakah so atau sa atau so atau su? Taunya dari mana? Semuanya tebal kan? Nggak ada yang bilang itu tipis, semuanya tebal. Terus tebalnya segimana? Maka kembali kepada riwayat. Kembali kepada riwayat. Bagaimana caranya? Tanya guru. Gurunya yang punya guru, gurunya yang punya guru, gurunya yang punya guru, gurunya yang punya guru, sampai benar-benar ada kepastian secara sanad itu bersumber pada Nabi SAW. Walaupun yang namanya perubahan ya mungkin terjadi, tidak masalah. Yang penting silsilahnya bisa dipertanggungjawabkan. Yang penting silsilahnya bisa dipertanggungjawabkan. Nun bertemu fa, ikhfa. Para ulama sepakat ikhfa. Bagaimana cara ikhfanya? Anfusahum, 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 anfusahum. Ikhfa semuanya tuh. Nggak ada yang bilang itu izhar. Bagaimana ikhfanya? Kembali kepada riwayat. Makanya ilmu tajwid bersandar kepada riwayat-riwayat yang sahih yang datang dari para ulama dengan sanad mereka sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini secara praktek. Selain itu, batasan tajwid hari ini mesti bersandar pada kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama terdahulu dalam kitab-kitab mereka. Ini kalau nggak ada di modul yang lama, tambahkan saja. Saya lupa apakah modul yang lama sudah ditambahkan ini atau belum. Kenapa mesti bersandar pada kitab juga? Karena yang namanya riwayat kadang terlupa. Misalnya begini, ada orang yang bersanad bilang nun ketemu ta izhar. Diterima atau enggak? Diterima atau enggak? Ada orang bersanad sahih, ahli qiraat bilang menurut riwayat Hafs, nun bertemu ta adalah izhar. Diterima tidak pendapat tersebut? Terima nggak? Ya tidak diterima, sederhana. Kok berani-beraninya antum menolak pendapat ulama bersanad? Bukan masalah bersanad atau tidak. Masalahnya pendapat tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama terdahulu. Kenapa? Karena kitab para ulama terdahulu terjaga. Sudah disepakati para ulama. Taunya bertentangan atau tidak bagaimana? Ya belajarlah. Kalau antum nggak baca kitab-kitab ulama zaman dulu, nggak tahu ulama zaman sekarang itu bertentangan atau tidak. Iya nggak? Antum nggak pernah baca kitab ulama zaman dulu. Pada akhirnya apa? Ya pada akhirnya bakal ikut apapun kata guru. Makanya di tahap awal kita belajar tajwid itu mengandalkan guru. Di tahap menengah 50-50. Di tahap akhir kebutuhan terhadap guru paling maksimal 10%. Sisanya 90% wajib ngitam. Wajib kembali kepada kitab. Kalau sudah tahap atas. Kalau pemula-pemula 90% guru.
10% buku. Makanya kalau pemula jangan tanya, Ustaz, buku tajwid buat pemula yang bagus apa? Itu pertanyaan yang keliru. Kenapa? Karena pemula nggak butuh buku apa, tapi siapa gurunya. Mau pakai Iqra 1 sampai Iqra 6, kalau gurunya bagus, bagus hasilnya. Mau pakai kitab setebal apapun, kalau gurunya nggak bagus buat pemula, tidak akan ada hasilnya. Apalagi kalau cuma ngandelin YouTube, cuma ngandelin Instagram, nggak dapat apa-apa. Pemula itu wajib berguru, wajib bersanad. Bersanad artinya berguru. Bersanad sama dengan punya guru. Wajib bersanad, wajib berguru. Tidak bisa, tidak. Wajib. Baik. Listindad. Kenapa demikian? Karena dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an, beliau mengatakan al-qira'atu sunnah muttaba'ah. Yang namanya bacaan Al-Quran itu sunnah yang muttaba'ah. Apa sih makna sunnah muttaba'ah? Ini juga perkataan para ulama. Para sahabat sepakat qira'ah itu sunnah muttaba'ah. Pertanyaannya, apa arti dari sunnah muttaba'ah? Maka tafsiran dari sunnah muttaba'ah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Qalun, ya'khudhuhal akhiru anil awwal. Generasi belakangan belajar kepada generasi sebelumnya. Maka muncullah istilah sanad. Sanad itu apa sih? Rantai silsilah. Antum belajar kepada guru, guru belajar kepada guru, gurunya belajar kepada guru, gurunya belajar kepada guru, belajar pada guru, belajar pada guru, belajar pada guru terus sampai ketemu sahabat, sampai ketemu Nabi. Itulah rantai sanad. Jadi wajib bersanad. Harus punya guru yang berguru, bukan punya guru otodidak atau kitanya malah otodidak. Tidak bisa. Belajar Al-Quran wajib berguru. Berguru pada siapa? Berguru pada guru yang punya guru. Yang gurunya punya guru lagi, yang guru dari gurunya punya guru lagi, guru dari guru-guru-gurunya punya guru lagi, sampai jelas silsilah sanadnya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi tidak ada manhaj yang lurus dalam pembelajaran Al-Quran kecuali melalui jalan talaqi dan musyafahah. Apa talaqi? Talaqi itu ketemu. Ya zaman sekarang mungkin kalau nggak langsung bisa online. Oke. Musyafahah, apa musyafahah? Dari kata syafah sebetulnya, bibir. Cuma dalam bahasa Indonesia nggak ada istilah dari bibir ke bibir. Ya, maknanya malah negatif. Maka dalam bahasa Indonesia biasanya dari lisan ke lisan. Gurunya baca, muridnya nyimak, muridnya baca, gurunya mengoreksi. Itulah makna musyafah. Dari lisan ke lisan. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, Ustadz manhajnya apa? Manhaj apanya? Manhaj tajwid saya adalah talaqi dan musyafah. Talaqi dan musyafah. Tidak ada manhaj yang benar dalam mempelajari Al-Quran kecuali itu. Kemudian, demikian pula Al-Quran diriwayatkan sejak zaman Nabi SAW melalui talaqi dan musyafah. Nabi juga menerima dari malaikat Jibril begitu. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah, kana ya'ridu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana kulla 'amin. Jadi malaikat Jibril alaihi salam itu biasa mengajarkan Al-Qur'an setahun sekali kepada Nabi, dibacain Al-Qur'an dari awal sampai akhir, ditalqin, musyafahah. Tapi kemudian fa'arada 'alaihi marrataini fil 'amil ladzi qubid. Tapi di akhir tahun, di tahun wafatnya Nabi, maka Jibril membacakannya 2 kali. Mentalqinnya 2 kali. Kalau Nabi saja masih talaqi kepada Jibril, padahal beliau adalah manusia yang paling fasih pelafalannya, apalagi kita. Nabi sampai kapan talakinya? Sampai wafat. Kita pengen talaki sampai kapan? Pengennya buru-buru selesai. Kapan selesainya talaki? Terus kapan selesai talaki? Jangan tanya kapan selesai. Nabi saja terus bertalaki sampai wafat. Padahal beliau asli orang Arab, asli Quraisy, manusia yang terbaik lisannya, manusia yang paling fasih, 29 huruf, bukan hanya dhad saja, tapi 29 huruf yang paling fasih Nabi. Bukan hanya dhad saja, tapi seluruh hurufnya Nabi yang paling fasih. Kalaulah ada manusia lain yang lebih fasih dari Nabi, pasti orang lain itu yang ditunjuk jadi Nabi, bukan beliau. Kenapa Nabi Muhammad yang ditunjuk jadi Nabi? Karena beliau adalah orang yang paling fasih di masanya. Begitu. Tidak ada yang lebih fasih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Diriwayatkan dengan sanad yang hasan dalam Musnad Imam Ahmad bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana kama 'ullimtum." Nabi juga memberikan pesan apa? Bacalah oleh kalian Al-Qur'an sebagaimana kalian diajarkan. Harus ikut guru dalam pelafalan. Riwayat Hafs begitu, ya berarti ikut Imam Hafs. Jangan sampai antum membaca dengan riwayat Imam Hafs tapi ikutnya Imam Qalun misalnya. Terutama kalau lagi talaqi. Kalau lagi baca sehari-hari boleh mencampur qiraat enggak? Baca sehari-hari, tilawah boleh mencampur qiraat? Jawabannya boleh dengan dua syarat. Jawabannya boleh dengan dua syarat. Berarti kalau tilawah sehari-hari berkurang syaratnya jadi satu. Apa syaratnya? Syaratnya adalah tidak merusak makna. Boleh mencampur aduk qiraat dengan dua syarat. Boleh mencampur aduk qiraat dengan dua syarat. Kata siapa? Kata Al-Imam Ibnul Jazari dalam kitab An-Nashr fil Qiraatil Ashr. Boleh mencampur aduk qiraat dengan dua syarat. Yang pertama, tidak dalam konteks talaqi, bukan lagi ngambil riwayat, bukan lagi ngambil sanad, bukan lagi ngambil ijazah. Yang pertama syaratnya. Berarti tilawah sehari-hari boleh. Berarti lagi sholat boleh. Dan yang kedua, jangan merusak makna. Kalau rusak maknanya nggak boleh. Boleh mencampur aduk qiraat dengan dua syarat. Syarat pertama, nggak lagi ngambil ijazah. Tilawahnya tilawah biasa. Syarat kedua, tidak merusak makna. Apa dalilnya? Imam Ibnu Jazari mengatakan dalilnya adalah faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Itu dalil yang dijadikan hujjah oleh Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala, dan ini disepakati ulama, tidak ada yang berbeda pendapat. Tapi kalau dalam konteks belajar, lagi ngambil ijazah, ngambil sanad, iqra'u kama ulimtu, bacalah sebagaimana diajarkan. Kalau kata gurunya riwayat Imam Hafs Majaz Munfasil 4 atau 5, ikuti 4 atau 5, jangan ditambah jadi 6, jangan tambah jadi 2. Jangan dikurang jadi 2 begitu, ya. Seperti itu. Ya besut, pakai sin atau pakai sod. Ya udah, kalau kata gurunya sin, ya sin. Kalau kata gurunya sod, ya sod, tergantung jalurnya masing-masing. Begitu. Itu contohnya. Iqra'ul Qur'an kama ulimtu. Demikian juga dalam riwayat yang lain, innallaha ya'murukum an taqra'u kama ulimtum. Nah, kalau ini riwayatnya ada Ibnu Mas'ud kalau nggak salah ya. Ibnu Mas'ud lagi ngajar. Kemudian muridnya suruh baca. Ternyata muridnya ini baca nggak sesuai dengan yang diajarkan Ibnu Mas'ud. Ada 3 orang beda-beda. Ibnu Mas'ud bingung, kalian kenapa baca dengan cara baca yang lain? Akhirnya mereka bilang, ini kan dari Nabi semuanya. Tapi masalahnya ente lagi talaki sama saya. Begitu. Ya. Maka Ibnu Mas'ud pun mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud mengadu pada Nabi, mereka belajar sama saya, tapi bacaannya ngikutin bacaan sahabat yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ya'murukum an taqra'u kama ulim. Ikutin guru. Apakah dalam tajwid juga begitu? Iya, dalam tajwid secara umum begitu. Kalau ada 2 guru yang berbeda pendapat, maka kita ikuti, kita talakinya sama siapa? Kita lagi talaki, ikutin talaki. Kalau tilawah sehari-hari, boleh milih, silahkan. Tapi kalau lagi talaki, ikuti guru yang kita sedang bertalaki padanya. Jangan menyelisihinya. Selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama. Baik. Oleh karena itu, Asy-Syaikh Husni Syekh Utsman mengatakan dalam Haqqut Tilawah, fa'ala qari'il Qur'ani ay ya'khudha qira'atahu ala tariqit talaqi wal isnad. Maka bagi setiap pembaca Al-Quran, hendaknya mempelajari bacaannya melalui jalur talaqi wal isnad dan memahami silsilah sanad gurunya. Jadi sebetulnya antum harus paham dulu guru antum silsilahnya kayak gimana. Jangan asal ikut daurah aja. Ini ustadznya bersanad apa enggak? Gurunya siapa? Harus tahu. Gurunya ini. Oh, kalau gurunya ini udah jelas. Jalur sanadnya sahih, misalnya begitu. Makanya beliau mengatakan wal isnadi anis syuyukhi, dari guru-guru al-akhidina an syuyukhihim, yang guru-guru itu punya guru-guru lagi.
kayyasila ila ta'akudin min anatilawatahu tabikum aja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada kepastian bahwa jalur sanadnya benar-benar nyambung sehingga tilawah yang dipraktekkan itu ada pertanggungjawaban datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisanadin sahihin muttasil, dengan sanad yang sahih sekaligus bersambung. Gurunya siapa? Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, Syekh A, Syekh B, Syekh C. Mereka itu muridnya siapa? Cari lagi gurunya siapa? Oh, ini ada. Oh, gurunya ada lagi. Kalau sudah sampai syekh tertentu yang sudah dipastikan sanadnya, sudah selesai. Nggak perlu nyari lagi ke atas juga, nggak apa-apa. Begitu, ya. Biasakan mencari tahu kualitas guru, sanad guru dalam pembelajaran Al-Quran. Misalnya antum lulus dari Karim, pengen belajar lagi. Jangan dilihat jangan sekadar terpengaruh sama poster begitu ya. Karena posternya lebih bagus, desainnya lebih keren, ikut daurahnya. Belum tentu. Makanya biasakan tanya, beliau ini gurunya siapa aja. Dan memang di antara adab seorang guru juga, seorang pengisi materi, hendaknya memberitahu siapa guru-gurunya, supaya murid-murid yang mau belajar itu tahu, oh ini gurunya ini. Ada biografi singkat lah minimalnya. Begitu ya. Dan oleh karena itu juga bahwa apabila ada seseorang yang hanya mengandalkan cara bacanya, amma ini atamada fi qiraatihi ala ma qara'a fi butunil kutub, dan kalau ada orang yang cuma menyandarkan bacaannya itu kepada kitab-kitab yang dia baca, au taqlidin, atau hanya mengikuti mastami'ahu min qura'il idza'at, dan hanya mengikuti bacaan-bacaan rekaman yang ia dengar, fayakunu qad hadama ahada arkanil qira'atis sahihah ats-tsalatsah. Maka pada saat itu dia telah menghancurkan salah satu rukun qiraat yang 3. Nanti akan kita bahas rukun qiraat yang 3. Kenapa kok bisa menghancurkan rukun qiraat? Yaitu sanad yang sahih. Karena salah satu rukun qiraat itu adalah sanad yang sahih. Sanad yang sahih. Maka nggak bisa belajar Al-Quran cuma ngandelin kitab. Nggak bisa belajar tajwid cuma ngandelin rekaman di YouTube, nggak bisa. Mungkin ketika kita baca kitab, kita paham teorinya. Lihatlah di YouTube. Oh, tahu contoh prakteknya bagaimana. Yang jadi masalah, si video YouTube bisa nggak ngoreksi kita? Nggak bisa. Kita mungkin ngerasa, kayaknya bacaan saya udah sama deh. Prakteknya kayaknya udah sama yang di YouTube. Tapi ketika ketemu guru, belum tentu sama. Ketika ketemu guru di hadapannya, ternyata masih beda. Akhirnya gara-gara sudah terlalu lama mengkaji di YouTube dan sudah mengira dirinya sudah pas ketemu guru yang ngoreksi, apa bilangnya? Ini ustadz cuma nyalahin saya doang. Jadi suudzon. Ini bahaya. Dan itu banyak orang seperti itu, baperan. Maka kalau belajar tajwid jangan baperan. Gak akan sukses. Ya. Apalagi kalau belajar sama ulama-ulama Afrika misalnya, yang keras-keras. Salah sedikit dipukul. Ya. Minimal diteriakin, weh, gitu. Kaget kan lagi hafalan, lagi setorannya. Weh, salah di mana? Nah, begitu. Ya. Itu banyak itu masing-masing seperti itu. Mereka kenapa seperti itu? Ya karena memang ingin mendidik dan membina. Supaya bacaan kita benar. Kenapa kok dikoreksi? Ya karena ada kekeliruan. Ngapain juga ngoreksi sesuatu yang gak ada kelirunya? Mana mungkin ada guru yang cuma nyari-nyari kesalahan gitu? Salah-salahin aja deh. Enggak. Ketika di pendengaran kurang enak, pasti minimal minta diulang. Coba diulang. Berarti ada yang kurang enak tuh ya didengar. Ada yang kurang pas di telinga gurunya. Begitu ya. Yang lebih parah lagi, cuma ngandelin buku, cuma ngandelin rekaman-rekaman, tapi berani mengatakan ini benar, ini salah. Ini keliru, ini tepat. Ini kurang sempurna, ini sempurna. Maka kalau ada orang yang otodidak dan berani memberikan standar pada orang lain, wa tu'addu qira'atuhu 'inda dzalika min babil kadzib. Maka bacaannya pada saat itu, koreksiannya pada saat itu dinilai sebagai kedustaan biriwayatil Qur'anil Karim, atas periwayatan Al-Qur'an.
Maka setiap orang yang belajar Al-Quran wajib bersanad. Apa makna bersanad? Punya guru yang punya guru yang punya guru yang punya guru. Itu makna bersanad. Ya, begitu. Jadi setiap orang baca Al-Quran wajib bersanad. Kenapa? Karena dalam Al-Quran nggak ada ijtihad. Nggak ada ijtihad yang baru. Semuanya ngikutin ulama zaman dulu. Beda sama fikih, kadang-kadang ada ijtihad yang baru. Ya kan? Misalnya masalah hukum-hukum yang baru zaman sekarang. Apa hukumnya BPJS? Kan nggak ada sanadnya. Dari Nabi nggak ada. Kenapa? Karena zaman Nabi nggak ada BPJS. Ulama mazhab juga nggak ada. Maka berarti butuh ijtihad. Tapi qiraat, tajwid nggak ada. Nggak ada sesuatu yang baru. Semuanya zaman dulu semua. Begitu. Maka tidak boleh memperbaharui sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama. Baik. Namun kemudian, seperti yang tadi disampaikan, walaupun kita mesti berguru yang punya guru, tidak setiap apa yang diajarkan guru otomatis diterima, ditelan mentah-mentah 100%. Harus ditimbang dengan apa? Kaidah yang disepakati para ulama. Ini yang berat. Tapi kalau pemula sampai sini doang nggak apa-apa. Untuk para pemula sampai di sini saja tidak masalah. Udah berhenti sampai di sini. Tapi buat yang tingkat lanjut, menengah ke atas, maka nggak berhenti sampai di sini. Harus meneliti setiap perkataan guru. Bahkan saya menganjurkan bagi antum sekalian untuk meneliti setiap perkataan saya, pendapat saya. Kalau memang bertentangan, jangan diikuti. Kalau pendapat saya bertentangan dengan pendapat para ulama terdahulu, jangan diikuti. Kalau bisa bantah, bantah. Tapi jangan pakai perasaan ya. Kayaknya nggak begitu. Kayaknya nggak dihitung. Perasaan saya nggak. Pendapat antum bertentangan dengan pendapatnya Imam Fulan. Boleh, silakan. Di kitab apa, halaman berapa? Misalnya begitu. Ya kalau gitu berat. Ya memang begitu kalau argumentasi. Jangan cuma pakai perasaan, jangan cuma pakai kayaknya. Kenapa kok mesti kita timbang dengan pendapat-pendapat para ulama? Ini ada perkataan dari Asy-Syaikh Al-Mar'ashi. Tapi kalau buat pemula bingung, ya cukuplah sampai guru aja udah. Duh, saya nggak sanggup kalau meliti-liti gitu mah. Ikut guru aja, tidak apa-apa. Tapi kalau antum sanggup meneliti, saya anjurkan untuk meneliti. Terutama yang sudah bisa ngaji kitab. Beliau mengatakan, lamma talat silsilatul adai, maka semakin panjangnya silsilah sanad, cara baca Al-Quran yang baik, takhallala asya'u, maka akan ada cacat. Semakin panjangnya sanad pasti akan ada cacat. Itu nggak bisa dihindari. Pasti ada cacat. Antum pernah main bisik-bisikan, memberikan informasi berita? Misalnya saya bisikin ke Is. Misalnya apa? Misalnya isinya. Beli minyak goreng 1 kilo, tepung setengah kilo, udah segitu aja. Ini bisa beda tuh. Di sana bisa jadi belinya apa? Bisa jadi belinya roti. Semakin panjang, semakin ke belakang, makin berantakan lagi itu. Makin berantakan lagi, ya. Atau kalau misalnya yang pernah ikut training motivasi, itu ada tuh ya, lucu itu. Apa? Biasanya si motivatornya ngasih gerakan, bukan lisan, gerakan. Gerakan orang naik motor sebetulnya gitu. Orang naik motor, jadi orang naik motor, tek, terus kemudian apa nggak boseh teh? Ini apa? Diselah, nyelah, kaki nyelah, zet. Cuma gak ada suaranya. Naik. Ujungnya di akhir jadi joget-joget. Dan gak ada gerakan yang mirip. Itu kalau misalnya begitu bisa beda-beda. Jadi semakin panjangnya silsilah akan muncul banyak cacat. Semakin panjang juga cacatnya. Sekarang silsilah kita berapa panjang ke Nabi? Yang paling dekat berapa jaraknya? 28 orang. Antum bayangkan 28 orang. 28 orang ke Nabi jaraknya. Untuk meriwayatkan qiraat. Ada cacat enggak? Mungkin ada cacat, sangat mungkin. Maka di sini minat tahrifati fi adai aktsari syuyuhil ada. Maka kemudian banyak para syekh yang mengalami perubahan ketika mereka mengajar atau diajarkan. Wa syekhul mahiru jami baina riwayah wa dirayah al mutafaddilu daqaiq lil khalal fil makhraj wa sifati a'azzu minal kibritil ahmar. Sedangkan para syekh yang bisa menjaga semua itu, yang memiliki kemahiran,
yang memiliki riwayah dan diroya, yang dia ini cerdas dalam meneliti makhraj sifat dan hukum-hukum, itu sudah sangat langka zaman sekarang. Ya, sudah sangat langka. Fawajaba alaina alla na'tabida ala ada'i syuyukhina kulul i'timad. Maka wajib bagi kita untuk tidak bersandar pada pendapat guru-guru kita 100%. Jangan langsung diterima menelan mentah-mentah. Bal nata'ammalu fima auda'ahul ulama fi kutubihim. Tapi harus menimbangnya dengan kitab-kitab para ulama terdahulu. Min bayani masaili hadzal fan, yang telah menjelaskan cabang ilmu ini. Wa naqisu ma sami'na minasyuhi alama awadi'al kitab fama wafaqahu fahuwal haq fama khalafahu fal haqqu ma fil kutub. Jadi mesti ditimbang tuh pendapatnya syekh dengan pendapat yang di kitab. Kalau memang pendapat syekh tidak bertentangan dengan pendapat kitab, kita terima. Tapi kalau pendapat syekh bertentangan dengan apa yang di kitab, maka yang benar, yang dinilai tepat tetap yang di kitab, bukan pendapat syekh. Begitu. Ini ada terjemahannya di halaman berikutnya. Gitu ya, di situ nggak ada. Berarti tambahan ini. Berarti tambahan. Gak apa-apa, nanti saya bagi PDF yang terbarunya ya, insya Allah. Enggak, udah dicetaknya udah beberapa waktu yang lalu. Iya, karena memang saya sebelum ngisi ke sini selalu mendadak ngubah. Jadi nggak mungkin kan nunggu saya terus nyetak modulnya. Ya. Modulnya dicetak kapan? Saya masih ngubah terus. Kapan? Ntar minggu berikutnya ubah lagi, cetak lagi, bentar repot gitu. Maka udah yang ada dicetak dulu. Nanti kalau ada perubahan, silahkan dicatat dan PDF terbarunya nanti akan saya berikan. Itu kebiasaan baik sekaligus kebiasaan buruk saya. Kebiasaan baik karena terus mengupdate. Tapi kebiasaan buruk karena ngerepotin orang. Ya. Ngerepotin orang apalagi panitia. Afwan gitu ya. Saya perfeksionis. Jadi kalau ada kurang dikit ini nggak enak, ganti aja lah. Begitu biasanya. Jadi sebelum ngisi itu biasa saya cek lagi. Kayaknya agak kurang enak nih bahasanya. Kayaknya ada yang mesti ditambahin. Kayaknya ada yang mesti dikurangin. Selalu begitu. Hampir selalu begitu. Nggak pernah nggak telan tangannya. Nggak telan tangannya. Makanya modul tiap tahun beda-beda. Dan biasanya santri-santri lama pun pada pengen ikut lagi. Saya pengen ikut lagi daurahnya, Ustaz. Emang kenapa? Karena suka ada tambahan aja katanya. Santri-santri yang lama pun biasanya begitu. Ya, pengen ikut terus daurahnya. Walaupun sudah. Begitu. Jadi afwan kalau misalnya ada yang berbeda. Ini terjemahannya kalau mau dilihat. Tapi nanti saya bagilah PDF-nya yang terbaru. Kecil soalnya ini. Kecil ini. Karena kan masuk ke percetakan udah lama kan. Bukan tadi malam gitu. Gak mungkin juga tiap pekan diganti gitu. Gak bisa. Gak bisa begitu. Untuk mempersiapkan modul gak bisa begitu. Dan saya ngeditnya biasanya semalam sebelum ngisi. Biasanya begitu. Jadi afwan kalau misalnya berubah lagi. Ya begitulah. Terutama biasanya kalau ada yang luput. Saya baca kitab, ini belum kemasukan nih. Saya masukin itu biasanya. Saya baca kitab, belum kemasukan saya masukin. Karena ya begitu ya. Termasuk kalau ada perbedaan. Misalnya, ternyata pendapat saya yang lama ini keliru. Jangan ragu untuk mengubahnya. Kalau saya begitu. Kalau pendapat yang lama saya keliru, ya ubah. Ada sebagian orang yang merasa apa? Merasa malu untuk mengoreksi pendapat sendiri. Ini keliru. Justru kalau memang kita yakin pendapat lama keliru, koreksi. Jangan dibiarkan. Begitu ya. Makanya saya sering sampaikan juga pada peserta daurah yang lama, jangan lupa untuk nanya kalau ada masalah yang baru. Dan jangan lupa untuk terus mengupdate daurah-daurah saya. Karena kadang kalau yang 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, wah itu udah banyak banget bedanya. Kok bisa beda? Karena saya enggak berhenti baca. Saya terus baca. Dan ketika membaca, ada lagi yang baru, ada lagi yang baru, ada lagi yang baru, ada lagi yang baru. Begitu. Maka saya harap juga antum sama. Semangat rajin bacanya, mudah-mudahan bisa tertular. Jadi jangan, udah cukuplah daurah jazariyah sekali. Enggak. Baca lagi. Kok ada kitab tajwid baru nih? Apa yang beda? Langsung kalau saya langsung beli itu. Apa yang beda? Kalau sama, sama aja ternyata isinya. Tapi kalau misalnya ada yang beda, ada barunya ternyata. Ini yang harus disampaikan lagi. Begitu. Jadi perfeksionis itu
Ya begitulah. Kadang-kadang capek sendiri saya juga. Capek. Aduh, kok pengen ubah lagi itu. Kalau bisa gitu ya, pengen ke masa depan 10 tahun yang lalu, nah terus yang masa depan itu dikumpulin sekarang terus pengen diubah selama 10 tahun. Tapi kan nggak bisa. Tapi nggak bisa. Qadarullah. Afwan ya, kalau misalnya kalau belajar sama saya begitu. Modul sama itu kadang-kadang beda. Bahkan bedanya bisa banyak. Karena saya sering mengubah apa yang sudah diciptakan. Begitu. Allah. Makanya ada yang nanya, Ustadz bikin syarah Jazariyah tertulis nggak? Bikin saya. Selesainya kapan? Wallahu a'lam. Mungkin 2-3 tahun, bahkan 5 tahun, 10 tahun lagi. Kenapa? Karena nggak selesai-selesai. Mau dimasukin ke penerbit? Ntar. Kayaknya ada yang kurang. Masukin lagi, rombak lagi, masukin lagi, rombak lagi, masukin lagi. Nggak selesai-selesai sampai sekarang. Sudah hampir 800-an halaman. Syarah Muqaddimah Jazariyah. 800 halaman lebih. Itu belum selesai. Ya mungkin 1000-an halaman. Kapan selesainya? Jangan tanya. Jangan tanya, karena ya itu rombak lagi, nggak selesai. Bahkan kadang-kadang saya itu bisa menemukan sesuatu yang baru ketika daurah. Oh, ternyata ada bahasan yang belum dibahas nih. Ketika daurah ini tersampaikan, ternyata di modul belum ada, di syarah belum ada, maka saya harus tulis di sana. Oh, ternyata ada penjelasan yang bahasanya lebih mudah ketika di daurah. Nah, ini bisa dimasukkan ke sana. Begitu biasanya, ya. Wallahu taala a'lam. Sudah jam 5, mau dilanjutkan atau rehat dulu? Berarti hukum syari' dan masail, dua aja sebetulnya agak panjang. Hukum syari' agak panjang. Boleh bertanya, dipersilahkan. Kita bukan jawab aja kalau begitu ya. Mana? Apa yang dimaksud dengan sanad? Apakah yang dimaksud dengan sanad harus memiliki ijazah? Tidak. Dua hal yang berbeda. Jangan samakan sanad dengan ijazah. Sanad artinya punya guru. Maka siapa saja yang punya guru sudah bersanad. Siapa saja yang punya guru artinya sudah bersanad. Ijazah itu artinya pengakuan. Pengakuan atas apa? Ya tergantung. Pengakuan bisa beda-beda. Apakah pengakuan dia paham tuhfatul atfal? Apakah pengakuan dia bisa praktek baca Al-Fatihah dengan benar? Apakah pengakuan dia bisa mengajar Muqaddimah Jazariyah? Dan lain sebagainya. Ijazah bisa berbeda-beda. Yang wajib mana? Ijazah atau sanad? Sanad. Ijazah wajib tidak? Tidak wajib. Apakah orang yang mau mengajar Al-Quran butuh ijazah Al-Quran? Tidak. Siapapun kita selama punya ilmu wajib mengajar walaupun nggak punya ijazah. Kok bisa? Karena Nabi yang memerintahkan. Di mana perintah Nabi? Balighu anni walau ayat. Kita udah tahu, udah hafal dari ini. Itu perintah dari Nabi. Kita bisa mengucapkan satu huruf hijaiyah, ajarkan satu huruf itu kepada orang lain. Kita bisa mengucapkan 5 huruf hijaiyah, ajarkan 5 huruf itu kepada orang lain. Kita bisa mengucapkan 29 huruf hijaiyah, ajarkan 29 huruf itu kepada orang lain. Yang penting kita paham kemampuan kita sampai mana. Jangan mengajarkan apa yang belum mampu. Jangan mengajarkan dengan perasaan atau kira-kira. Kalau memang tidak tahu jawabannya, jangan dijawab. Saya tunda dulu. Jadikan PR. Misalnya begitu. Penjelasannya hanya benar-benar yang diyakini dan diilmui saja. Jadi ijazah tidak wajib. Sanad wajib. Begitu. Kalau banyak baca buku, kemungkinan juga berlaku banyak kekeliruan. Itu buat pemula. Ya, buat pemula. Makanya pemula jangan banyak baca buku dulu, tapi berguru dulu. Sampai kapan? Sampai punya pondasi yang kokoh. Kalau kita nggak berguru dulu, jelas banyak baca buku, pasti banyak kekeliruan. Karena apa? Karena kita nggak punya pondasinya. Ibarat mau bangun rumah, tapi langsung bangun atap. Buku itu atap, penghias, pintu, jendela, tapi pondasinya berguru. Pondasinya berguru. Tapi buat tingkat menengah ke atas yang sudah punya pondasi, mau mengkaji buku sebanyak apapun, aman. Kenapa? Karena sudah punya pondasi. Bahkan yang namanya para ulama udah nggak butuh berguru. Masa ulama butuh berguru terus? Mau berguru pada siapa? Udah nggak ada yang lebih paham dari dia. Maka apa yang dilakukan berarti baca buku sebanyak-banyaknya. Begitu. Kalau misalnya kita melarang orang baca buku, baca buku harus ada gurunya.
Kalau nggak ada gurunya, sesat. Itu buat pemula. Tapi kalau ulama yang baca bukunya, harus baca buku ke siapa? Ada ulama besar, pemegang sanad ke-29 Al-Quran. Kalau mau baca buku ke-27, 27 udah wafat semua, terus baca bukunya ke siapa? Ke kuburan. Syekh, saya pengen baca buku supaya nggak sesat. Makin sesat dia baca buku di kuburan, kayak gitu. Karena udah nggak ada yang lebih paham dari dia. Nggak ada yang lebih tinggi sanadnya. Maka apa yang dilakukan? Mutola'ah yang dia lakukan. Mutola'ah yang dilakukan. Tapi kalau buat penuntut ilmu, kalaupun tidak ke guru, diskusi. Tapi tetap baca buku harus diperbanyak buat tingkat menengah ke atas. Nanti kalau ada yang muskil, ada yang berat, bisa tanya pada gurunya, bisa diskusi dengan teman sejawatnya. Memang kalau buat pemula jangan banyak baca buku dulu. Buat pemula itu lebih baik fokus pada satu guru. Sampai kapan? Sampai fondasinya kokoh. Jadi, orang tidak boleh banyak baca buku itu kalau masih pemula. Sama kayak anak TK. Anak TK butuh buku atau butuh guru? Guru lah, ngapain dikasih buku banyak-banyak juga percuma? Gak paham pula. Kemudian anak SMP, misalnya belajar fisika. Buku fisika anak kuliahan itu apa? Ada yang tahu nggak? Halliday Resnick biasanya. Anak SMP dikasih Halliday Resnick, pusing. Tahu Halliday Resnick? Nggak tahu. Halliday Resnick. Dikasih Halliday Resnick, jangan anak SMP, anak SMA aja nggak ada, jarang yang bisa menguasai buku tersebut. Butuh guru. Apalagi anak SMP. Maka begitulah analoginya. Ya, begitulah analogi. Buku SD, anak SD kasih buku-buku SD. Anak SMP kasih buku-buku SMP. Maka demikian pula kita. Tapi kalau sudah jadi guru, pengajar, ulama, profesor, doktor, maka wajib menelaah sebanyak-banyaknya buku yang ada, sebanyak-banyak kitab yang ada. Tapi kita juga bukan berarti nggak boleh. Pas saya belum ulama berarti nggak boleh baca buku. Bukan. Kita boleh baca buku, tapi tetap harus berguru. Sehingga ketika ada muskil, ada masalah, langsung tanya ke guru, langsung bisa berdiskusi dengan teman-teman. Begitu. Allah Ta'ala. Ada yang tanyakan sampai di sini? Yang di sini ada yang mau bertanya? Dipersilakan kalau ada yang mau bertanya. Hakata. Baik. Nggak ada? Cukup jelas? Mau dilanjutkan? Kalau tidak pada capek, nggak apa-apa lah ya. Sampai di sini dulu. Insya Allah dalam kesempatan yang berikutnya kita akan membahas 2 poin masih mabadi ilmi tajwid, yaitu hukum beriltizam kepada tajwid dan juga masail, kemudian langsung ke bab berikut. Fanaktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Wal qafu aqsal lisani fawqa thumma al